Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langkah kisah yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pernahkah kalian mendengar kabar seorang pejabat tinggi yang selama bertahun-tahun dihormati, tiba-tiba dipertanyakan ijazahnya? Studio podcast itu tampak redup, dengan cahaya lampu kuning menyorot meja bundar tempat dua orang duduk berhadapan. Salah satunya adalah RS, pria yang dikenal tak suka basa-basi. Di depannya duduk host muda yang senyumnya mulai menghilang karena tekanan pertanyaan berikutnya. Mas RS, pertanyaan ini udah lama banget ditunggu-tunggu, dan kami harap Mas bisa jawab jujur. Ucap sang host sambil melirik catatannya. Menurut Mas, soal ijazahnya Mulyono itu asli, atau? RS hanya tersenyum tipis. Ia diam sejenak, meneguk air putih dari gelas kaca di hadapannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap kamera. Kalau saya bilang, itu palsu, gimana? Studio hening. Seolah semua mesin rekam berhenti. Bahkan host pun tak menyangka jawaban secepat itu akan keluar dari mulut narasumbernya. Loh, serius, Mas? Tanya host setengah berbisik, sambil menoleh ke arah kru di belakang kamera. Tapi RS tetap tenang. Saya bukan main tuduh. Saya pelajari dulu. Dan saya temukan kejanggalan-kejanggalan yang gak bisa dianggap sepele. Ucapnya pelan namun tajam. Kamera berpindah, menyorot layar besar di belakang mereka. Terlihat tampilan digital dari ijazah Mulyono yang beredar di publik. Pertama, ujar RS sambil menunjuk gambar ijazah itu, ini cap kampusnya beda. Warna dan bentuknya tidak seperti keluaran tahun segitu. Saya bandingkan dengan ijazah teman saya yang lulus di tahun yang sama, dan langsung terlihat beda. Yang kedua, lanjutnya, tanda tangan rektornya. Nama rektor di ijazah ini adalah seseorang yang belum menjabat di tahun itu. Baru menjabat 3 tahun setelah tanggal yang tertera. Host mengangguk pelan, mulai terbawa arus penjelasan RS. Dan ketiga, RS menarik napas panjang. Kode seri ijazah ini aneh. Nggak tercatat dalam arsip kampus manapun. Harusnya ada rekam datanya. Tapi setelah saya tanya ke beberapa pihak dalam, mereka bilang kode itu kosong. Tidak pernah dikeluarkan. Host membuka mulutnya, ingin menyela, tapi RS lebih dulu bicara. Dan yang paling penting, kata RS sambil menatap kamera, kalau memang itu asli, kenapa sampai hari ini nggak pernah ditunjukkan ke publik secara resmi? Kenapa harus bersembunyi? Tiba-tiba suasana studio menjadi tegang. Kru di belakang kamera saling melirik. Host terdiam. Bahkan para penonton yang menonton siaran langsung dari rumah hanya bisa terperangah. Pernyataan RS menyebar cepat di media sosial. Potongan video itu diunggah ulang di berbagai platform. Dalam hitungan jam, tagar ijazah Mulyono menduduki trending teratas. Namun ini baru permulaan. Kebenaran yang lebih besar masih menunggu untuk terungkap. Keesokan paginya, media sosial penuh dengan perdebatan. Potongan video RS saat menyebut ijazah Mulyono palsu telah ditonton jutaan kali. Sebagian menyebut RS terlalu berani, bahkan nekat. Tapi sebagian lain menyebut inilah suara yang selama ini mereka tunggu. Komentar publik pun bermunculan dari berbagai arah. Kalau palsu, gimana dia bisa jadi pejabat tinggi? Kenapa nggak pernah ada wisuda atau foto resmi dari universitasnya? Kok universitasnya juga bungkam? Isu ini terus membesar. Dalam waktu singkat, banyak warganet yang mulai mengunggah ijazah mereka sendiri sebagai pembanding. Mereka yang lulus di tahun yang sama dengan Mulyono mulai mengamati detil, jenis font, bentuk cap, bahkan urutan penulisan nama fakultas. Dan mereka menemukan satu hal yang sama. Ijazah Mulyono tampak berbeda. Seorang mantan staf administrasi kampus anonim bahkan mengirim pesan ke salah satu akun investigasi. Saya pernah bertugas di bagian arsip kampus. Nama Mulyono memang ada di daftar mahasiswa, tapi tidak pernah tercatat lulus. Pesan itu memperkeruh keadaan.
Bahkan beberapa jurnalis mulai menelusuri ke kampus yang disebut-sebut sebagai alma mater Mulyono. Tapi tak satu pun pejabat kampus bersedia memberikan pernyataan resmi. Hanya satu kalimat yang terus mereka ucapkan. Kami sedang memverifikasi ulang seluruh data lulusan tahun tersebut. Di tengah kekacauan ini, RS tetap tenang. Ia diundang ke berbagai acara televisi, tapi ia menolak. Ia hanya berbicara melalui satu kanal, podcast pertama yang kini telah viral. Ia tahu, semakin dia bicara, semakin kuat tekanan pada Mulyono. Tapi baginya, ini bukan soal balas dendam atau politik. Saat seorang wartawan bertanya padanya kenapa berani menyuarakan hal ini, RS menjawab, karena kebenaran itu bukan untuk disimpan. Kalau memang dia lulusan sah, maka tunjukkan ijazahnya. Sederhana. Sementara itu, Mulyono tetap bungkam. Ia tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Tidak pula lewat kuasa hukum. Bahkan juru bicaranya pun tak bisa dihubungi. Namun diam itu justru memperkuat dugaan. Apalagi ketika akun resmi pemerintah daerah tempat Mulyono pernah menjabat, menghapus seluruh riwayat pendidikan dari profilnya. Semakin hari, rasa penasaran publik semakin menjadi-jadi. Apa sebenarnya yang disembunyikan Mulyono? Dan mengapa tak satu pun pejabat atau tokoh besar membelanya? Apakah semua tahu sesuatu yang belum siap diungkap? 3 hari berlalu sejak pernyataan RS mengguncang publik. Namun sosok yang paling dinanti justru memilih diam. Mulyono, pria yang pernah memimpin instansi strategis nasional, tak menanggapi satu pun pertanyaan. Tidak dari media, tidak dari warganet, bahkan tidak dari rekan-rekan seangkatannya dulu. Semua orang menunggu, berharap ada klarifikasi, secarik penjelasan, atau minimal pernyataan tertulis yang menguatkan bahwa ijazah itu sah. Tapi yang datang justru kebingungan baru. Salah satu lembaga arsip perguruan tinggi secara tidak sengaja menyampaikan hal mengejutkan. Dalam siaran tertutup bersama BM Fakultas, seorang pejabat kampus mengatakan, data fisik ijazah tahun itu sebagian memang rusak karena bencana gudang. Tapi untuk lulusan yang resmi, ada rekaman digital yang bisa dilacak. Sayangnya, atas nama Mulyono, filenya kosong. Ucapan itu bocor dan menyebar cepat. Padahal seharusnya pertemuan itu bersifat internal. Media mulai menghubungi mantan dosen, alumni seangkatan, hingga mantan staf fakultas. Beberapa mengatakan mereka memang tidak ingat pernah satu kelas atau satu kampus dengan Mulyono. Bahkan saat foto masa muda Mulyono disandingkan dengan angkatan tahun itu, tidak ada yang mengenali wajahnya secara pasti. Dalam sebuah forum alumni, muncul satu komentar mencurigakan. Saya lulus tahun itu, tapi nggak pernah dengar namanya. Kami cuma sekitar 80 orang di angkatan saya. Semua saling kenal. Kecurigaan publik mengeras. Apalagi ketika sebuah tim jurnalis independen menyelidiki lebih dalam dan menemukan fakta mencolok lainnya. Mulyono tidak tercatat mengikuti yudisium atau sidang akhir. Data ini didapatkan dari arsip dosen lama yang menyimpan daftar peserta ujian akhir secara manual. Nama Mulyono? Tidak ada. Kabar itu menjadi paku terakhir dalam peti keraguan publik. Kementerian Pendidikan mulai didesak untuk buka suara, dan Bareskrim menerima laporan dari masyarakat sipil untuk menyelidiki secara resmi. Tapi lagi-lagi, Mulyono tetap diam. Bahkan dalam satu acara pertemuan tokoh, ia memilih meninggalkan ruangan sebelum namanya dipanggil. RS sendiri menanggapi semua ini dengan tenang. Dalam unggahan singkat di akun pribadinya, ia hanya menulis, "Saya bukan mencari sensasi. Saya hanya ingin memastikan bahwa siapapun yang pernah memimpin negeri ini, benar-benar layak mendapat kepercayaan itu." Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Dan di luar sana, publik mulai bertanya, jika benar ijazah itu palsu, maka berapa banyak keputusan penting yang diambil oleh seseorang yang seharusnya tidak pernah duduk di kursi itu? Dan siapa saja yang ikut menutupinya? Kebisingan terus menggema di luar sana. Podcast tempat RS berbicara kini menembus 5 juta penonton. Potongan pernyataannya tersebar di mana-mana,
dari grup keluarga hingga forum hukum. Tagar tunjukkan ijazahmu menjadi senjata baru warganet yang geram. Di tengah derasnya desakan, kampus yang disebut sebagai alma mater Mulyono mendadak memperketat akses informasi. Website resminya sempat tidak bisa diakses selama beberapa jam. Ketika kembali online, banyak data yang mendadak hilang. Daftar lulusan, nama-nama dosen lama, hingga struktur akademik tahun-tahun lama, lenyap. Apakah ini bentuk pembersihan jejak? Tanya salah satu pengamat pendidikan dalam sebuah tayangan debat TV. Tak butuh waktu lama untuk membuat publik semakin murka. Mahasiswa dari kampus itu mulai menggelar aksi. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Buka data, jangan diam. Kampus bukan pabrik gelar." Terbentang di gerbang utama. Mereka menuntut transparansi dan audit menyeluruh atas seluruh lulusan periode tahun Mulyono. Sementara itu, penyidik Bareskrim dikabarkan mulai memanggil beberapa saksi. Salah satunya adalah petugas arsip lama dari fakultas yang disebut RS di podcast. Sayangnya, begitu akan diperiksa, ia justru mengundurkan diri secara mendadak dan menolak diwawancarai. Tak berhenti di situ. Salah satu mantan staf kampus yang sempat menyatakan bahwa ijazah Mulyono tidak tercatat, tiba-tiba menghapus seluruh unggahan media sosialnya dan mematikan ponselnya. Ia menghilang, tanpa jejak. Satu hal yang aneh muncul. Seseorang yang menyatakan akan memberikan salinan arsip lama sebagai bukti, justru mengunggah pernyataan berbeda keesokan harinya. Saya keliru. Nama Mulyono ternyata memang ada, meski dulu saya tak menyadarinya. Namun dalam rekaman live sebelumnya, ia menyebut dengan yakin bahwa nama itu tidak ada. Perubahan sikap yang mendadak ini menimbulkan banyak pertanyaan. Di tengah kekacauan itu, RS tetap bersuara. Namun kini ia sedikit lebih hati-hati. Dalam unggahan barunya, ia hanya menyampaikan, "Ada yang mulai takut. Tapi saya tidak bicara tanpa dasar. Saya simpan semua dokumen dan jejak digital. Kalau harus ke pengadilan, saya siap." Suara itu memantik kembali semangat publik. Tapi di balik itu semua, muncul kabar bahwa beberapa orang di lingkaran dalam Mulyono mulai menjauh. Ada yang memilih pensiun dini, ada yang enggan hadir di acara yang biasanya mereka datangi bersama. Diam-diam, segalanya mulai retak. Dan ketika retakan itu cukup besar, satu persatu kebenaran pasti akan runtuh dari dalam. Hari itu, ruang publik terasa berbeda. Semua media besar menurunkan headline yang hampir seragam. Publik mendesak klarifikasi ijazah Mulyono. Dari studio berita pagi hingga analisis malam, nama Mulyono disebut nyaris di setiap segmen. Sorotan kini bukan hanya tertuju pada keaslian ijazah, tapi juga integritas sistem yang membiarkannya lolos begitu lama. Apakah tidak ada satupun yang tahu? Atau semuanya tahu, tapi memilih diam? Pemerintah daerah tempat Mulyono dulu menjabat akhirnya memberi pernyataan singkat dalam konferensi pers. "Kami tidak berwenang memverifikasi ijazah pribadi. Namun kami mendukung proses hukum bila diperlukan." Jawaban itu tak menyelesaikan apapun. Justru makin menambah kebingungan. Beberapa tokoh politik mulai pasang jarak. Nama Mulyono tak lagi muncul dalam daftar pembicara acara nasional. Beberapa program yang dulunya mencantumkan fotonya, kini berganti desain. Dalam satu sesi wawancara, seorang mantan rekan Mulyono yang kini menjadi pejabat aktif ditanya langsung oleh wartawan, "Apakah Anda yakin ijazah Pak Mulyono asli?" Ia hanya tertawa kaku, lalu menjawab, "Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu, tanyakan saja langsung ke beliau." Sayangnya, sosok yang seharusnya menjawab pertanyaan itu tak kunjung muncul. Semua menunggu. Tapi Mulyono seakan menghilang dari permukaan. Sementara itu, di balik layar, RS semakin sibuk. Ia menerima ancaman, kiriman pesan tak dikenal. Bahkan sekali waktu ada mobil asing yang mondar-mandir di depan rumahnya. Tapi ia tetap kukuh. Suatu malam, ia berbicara melalui siaran langsung di akun pribadinya. Suaranya terdengar tenang, namun syarat peringatan. "Banyak yang ingin saya diam. Tapi saya sudah bilang sejak awal,
Saya tidak menyerang pribadi siapapun. Saya hanya mempertanyakan kejujuran. Dalam siaran itu pula, RS menyinggung bahwa ia telah menyerahkan seluruh bukti temuannya ke pengacara dan lembaga advokasi hukum. Jika terjadi sesuatu padanya, semua data akan otomatis dipublikasikan. Ancaman tak membuatnya mundur. Justru ia makin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dan di luar sana, semakin banyak orang yang mendukungnya. Petisi online agar Mulyono menunjukkan ijazah asli secara terbuka telah diteken lebih dari 100.000 orang. Semua mata kini menatap satu arah. Ke arah seorang pria bernama Mulyono, yang selama bertahun-tahun dihormati. Yang kini hanya ditanya satu hal. Di mana ijazahmu? Minggu ke-6 sejak podcast RS tayang. Atmosfer negeri ini berubah. Isu dugaan ijazah palsu Mulyono tak lagi hanya dibahas di dunia maya, tapi juga menjadi pokok bahasan di ruang kelas, masjid, bahkan warung kopi. Majalah-majalah opini mengangkatnya ke sampul depan. Judul-judul tajam bermunculan. Gelar yang tak terjawab. Satu ijazah, banyak kebohongan. Negara bisa salah pilih. Di tengah riuh rendah itu, Bareskrim akhirnya mengumumkan langkah resmi. Kami telah menerima cukup banyak laporan masyarakat. Untuk itu, kami akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Berita itu langsung meledak. Publik bersorak, namun juga deg-degan. Apakah Mulyono akan datang? Ataukah ia akan terus menghindar? 2 hari setelah pengumuman itu, sebuah kejutan terjadi. Mulyono muncul. Bukan di pengadilan, bukan di kantor Bareskrim, tapi dalam siaran eksklusif TV nasional. Duduk sendiri di sebuah ruangan bernuansa gelap. Wajahnya letih, namun tetap penuh gengsi. Host membacakan pertanyaan yang sudah disiapkan. Banyak publik bertanya tentang keaslian ijazah Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak? Mulyono menghela napas dalam. Lalu menjawab dengan suara rendah namun jelas. Ijazah itu adalah milik saya. Tapi saya tidak akan menunjukkannya hanya karena tekanan dari orang-orang yang tak mengerti apa-apa. Host tampak terkejut, tapi Mulyono melanjutkan. Ada hal-hal yang tidak perlu diumbar ke publik. Saya sudah cukup membuktikan kemampuan saya selama bertahun-tahun menjabat. Itu lebih dari cukup. Kalimat itu memicu reaksi dahsyat. Alih-alih meredakan tuduhan, pernyataan Mulyono justru menambah bara. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyebut publik tidak berhak melihat bukti yang seharusnya menjadi syarat utama dirinya pernah menjabat? RS menonton siaran itu dari rumahnya. Dengan ekspresi kosong, ia hanya berkata pelan kepada seorang rekan yang menemaninya. Dia memilih mempertahankan kehormatan palsu, daripada membuka kebenaran yang menyakitkan. Dalam waktu singkat, klip pernyataan Mulyono menjadi bahan kemarahan publik. Aksi mahasiswa kembali turun ke jalan. Mereka meneriakkan satu tuntutan. Buka ijazahmu, atau angkat kaki dari sejarah bangsa ini. Pakar hukum mulai menyarankan audit independen. Bahkan beberapa tokoh agama angkat bicara, menyebut bahwa amanah adalah bagian dari kejujuran yang wajib dijaga. Tak ada lagi tempat untuk berlindung. Semua sudah terbuka. Dan dalam keheningan malam, RS menyimpan satu dokumen penting yang belum ia keluarkan. Sesuatu yang bisa menjadi pengunci teka-teki panjang ini. Sesuatu yang mungkin akan segera meledakkan segalanya. Senin pagi yang tenang berubah menjadi pagi paling mencengangkan dalam sejarah pemberitaan nasional. Sebuah unggahan muncul di akun media sosial milik RS. Bukan video, bukan foto, tapi sebuah dokumen PDF berisi salinan hasil uji forensik digital terhadap ijazah Mulyono. Dokumen itu bertanda tangan ahli forensik independen, lengkap dengan analisis kode ijazah, jenis tinta, jenis kertas, dan tanda tangan yang digunakan. Judul filenya hanya satu kalimat. Kebenaran tak bisa dibantah. Isi dokumen itu memuat kesimpulan yang membuat ribuan pembaca terpaku. Setelah melalui proses pemindaian ultraviolet, spektrum tinta, dan pencocokan struktur font,
Dapat disimpulkan bahwa dokumen ini tidak dikeluarkan oleh institusi resmi manapun yang sah pada tahun ijazah diterbitkan. Kalimat itu menyebar cepat, seperti api menyambar hutan kering. Media nasional memberitakan temuan RS dengan label breaking news. Jurnalis-jurnalis senior menyebut ini sebagai dokumen paling berbahaya yang pernah diunggah seorang warga sipil ke publik. Tak berhenti di situ, sore harinya, RS muncul dalam siaran live terbuka. Ia duduk di kursi sederhana, di depan layar putih, tanpa sponsor, tanpa editor. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya sudah simpan ini cukup lama. Saya beri waktu bagi yang bersangkutan untuk menjelaskan. Tapi karena sampai hari ini tak ada niat baik, maka saya lepaskan semuanya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi demi generasi yang akan datang." Kalimat itu menutup siaran langsung yang hanya berdurasi 5 menit. Namun ditonton lebih dari 2 juta orang dalam waktu 1 jam. Respon publik tak tertahan lagi. Massa mulai berkumpul di depan kantor universitas. Mereka menuntut klarifikasi resmi dari pihak kampus. Di sisi lain, kantor pusat tempat Mulyono pernah menjabat menerima puluhan karangan bunga bertuliskan, "Kami pernah percaya pada kebohongan." Di tengah badai yang mengamuk, Bareskrim akhirnya mengumumkan tindakan tegas. "Kami telah menerima cukup bukti awal dan akan segera melakukan penyelidikan lanjutan atas dugaan pemalsuan dokumen akademik." Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua data, semua analisis, semua perbandingan kini tersedia di tangan publik. Dan saat kamera TV nasional menyorot kediaman Mulyono yang kini tampak sepi, tak ada yang muncul di balik jendela. Tirai tertutup rapat. Suara ketukan pun tak dijawab. RS, di sisi lain, berjalan keluar dari rumahnya dengan tenang. Ia tak membawa pengawal, tak memakai jas, hanya pakaian biasa dan satu tas selempang kecil berisi dokumen asli yang belum ia bocorkan semuanya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tahu, pertarungan belum usai. Tapi satu hal telah dia menangkan. Kejujuran. Dan bagi bangsa yang selama ini terlalu lama dibutakan oleh gelar, pencitraan, dan kepalsuan, kebenaran akhirnya datang, bukan dengan teriakan, tapi dengan keberanian untuk berkata apa adanya.